Seorang ibu turun dari mobil mewah, menawar semangka bapak penjual buah, dengan harga yang nyaris tak masuk akal. Bukan soal uangnya, tapi di mana rasa kemanusiaannya. Semangka yang murah bagi ibu itu, bisa jadi satu-satunya harapan sang kakek hari ini. Dengan napas berat, ia terpaksa melepasnya. Kali ini, kita akan menyusuri jejak seorang lelaki tua di tepian jalan. Merasakan getir hidup yang ia kayuh dengan sepeda rentannya, dan menyelami makna kesabaran yang tak bertepi. Ini adalah kisah Mbah Urip, lelaki yang pernah menantang peluru, namun kini bertarung dengan waktu. Dengarkan, rasakan, dan biarkan hatimu berbicara. Hujan rintik jatuh perlahan, membasahi trotoar yang mulai retak oleh waktu. Di sudut jalan yang sepi, di bawah lampu jalan yang redup, seorang lelaki tua duduk bersandar pada sepeda tuanya. Topi lusuh menutupi rambutnya yang memutih, dan tangannya yang penuh keriput menggenggam plastik lusuh yang melindungi dagangannya. Dulu, tangan itu pernah menggenggam bambu runcing, berjuang melawan penjajah dengan tekad yang tak terkalahkan. Dulu, kakinya ini pernah berlari di hutan-hutan, menghindari peluru yang mengincar hidupnya. Namun kini, tangan itu hanya menggenggam plastik, dan kaki itu hanya mengayuh sepeda tua, berjuang menghadapi perang yang berbeda, sepi, lapar, dan waktu yang tak berpihak. Seorang veteran yang pernah mempertaruhkan nyawanya di medan perang, kini menjadi bayangan yang terabaikan di pinggir jalan. Sendiri, tanpa sanak, tanpa saudara, tanpa suara yang menyambut kedatangannya. Di hadapannya, tersusun kurma, belewah, dan semangka. Tak banyak, seadanya. Modalnya memang tak besar, seperti harapannya yang tak lagi melangit. Ramadan kali ini pun tiba, namun rezeki masih enggan singgah. Dari pagi ia duduk di situ, hingga adzan maghrib berkumandang. Dari terik yang membakar, hingga rinai hujan yang membasuh. Mata tuanya menatap lalu lalang manusia, wajah-wajah yang tergesa, langkah-langkah yang tak peduli. Siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Seorang ibu turun dengan tas mahal menggantung di bahunya. Matanya menelusuri dagangan Mbah Urip, lalu ia menunjuk sebuah semangka yang besar. "Pak, semangka ini berapa?" Suaranya terdengar ringan, seolah tanpa beban. 35.000 Bu. Manis, seger buat buka puasa, jawab Mbah Urip, suaranya penuh harap. Sang ibu tertawa kecil, lalu menggeleng. 20.000 aja ya Pak? Itu juga mahal sebenarnya. Mbah Urip terdiam. 20.000, jauh dari harga yang seharusnya. Tapi hari ini belum ada yang membeli. Perutnya sudah lama kosong. Dan malam masih panjang. Ia menatap semangka itu, lalu menatap ibu itu, yang berdiri di samping mobil megahnya. Dengan napas yang berat, Mbah Urip mengangguk. "Monggo Bu." Sang ibu tersenyum puas, menyerahkan uang dengan santai, lalu masuk kembali ke mobilnya. Mesin menyala, dan mobil itu melaju, meninggalkan trotoar yang kembali sepi. Mbah Urip menggenggam lembaran 20.000-an itu, meremasnya perlahan. Hujan turun lebih deras. Tapi bukan itu yang membuat dadanya terasa sesak. 20.000 di genggaman, harapan kecil di tengah badai kehidupan. Haruskah ia membeli beras, agar perut tak lagi memelas? Haruskah ia membeli buah, agar besok masih bisa mengharap rupiah?
Ia pandangi uang yang basah, dicengkeram erat dalam lelah. Ia membayangkan, sesampainya ia di rumah ia akan beli sekantong kecil beras yang di warung kecil di ujung gang. Setengahnya untuk makan malam, setengahnya untuk esok yang masih remang-remang. Esok ia masih harus berjualan, modal harus berputar perlahan. Namun di hati tak ada keluh. Hanya syukur yang tak pernah luruh. Rezeki memang tak selalu deras, kadang datang, kadang lepas. Namun hidup harus tetap dijalani, walau sendiri, walau sunyi. Lamunannya bubar saat suara seorang bocah memecah senyap. "Embah, belewahnya berapa?" Embah Urip tersenyum, senyum yang lebih mirip guratan luka. 20.000 nak. Manis. Seger buat buka puasa. Bocah itu menggigit bibirnya, menatap uang di tangannya yang tak cukup, lalu pergi tanpa kata. Hanya suara sandal jepitnya yang berdecak di aspal yang basah. Embah Urip tidak kecewa, tidak juga berharap lebih. Ia hanya menarik napas, berat dan panjang. Hari itu, tak ada yang membeli selain ibu itu. Sepanjang hari ia menunggu, di bawah langit yang biru lalu kelabu. Dari subuh hingga petang, harapan terayun dalam bayang. Namun, tiada langkah yang terhenti, tiada tangan yang menyentuh dagangannya lagi. Semangka masih bertumpuk, belewah masih utuh, kurma masih setia dalam wadahnya. Tapi, perutnya kian mengkerut, dahaga menggunung dalam kerongkongan yang kering. Tak ada yang menyapa, tak ada yang bertanya. Hanya bayangannya sendiri yang setia menemani. Embah Urip menatap trotoar yang dingin, mendengar hujan bernyanyi lirih. Apakah rezeki masih akan datang, atau hanya kehampaan yang kian mengerang? Adzan maghrib berkumandang, membelah kesunyian yang mengendap. Embah Urip membuka bungkusan kecil, bekal seadanya untuk berbuka. Nasi jagung dengan ikan asin, sisa sahur yang kini kembali tersaji. Tak ada kurma untuk pertama, tak ada teh hangat untuk pelepas dahaga. Hanya suapan kecil dalam diam, ditemani rinai hujan yang kian kelam. Ia kunyah perlahan, merasakan asin yang bercampur pahit. Bukan dari ikan yang mulai kering, tapi dari hidup yang makin menggiring. Ia telan bersama doa, agar esok tetap ada asa. Agar esok masih bisa ia kayu sepedanya, walau dengan tenaga yang tersisa. Esok hari, apakah ia akan kembali? Atau jalanan itu akan tetap kosong? Hanya menyisakan sisa hujan di trotoar yang mulai retak oleh waktu. Embah Urip menatap langit yang kelam, mencari bintang di balik awan yang kelabu. Di dadanya, harapan tak pernah benar-benar padam. Walau redup, walau samar, walau terbungkus pilu. Hidup adalah putaran, seperti roda sepedanya yang terus ia kayuh. Kadang di puncak, kadang di jurang. Namun ia tak pernah berhenti melangkah. Esok masih misteri, tapi aku tetap di sini. Dengan kayuhan terakhir, ia pun menghilang dalam gelap, meninggalkan jejak yang mungkin tak lagi diingat.